Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biiznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullahu taala. Yang pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah mengkaji dan membahas perang Hunain yang terjadi setelah penaklukan kota Makkah Al-Mukarramah pada tahun 8 Hijriyah, di mana telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebelumnya terjadi hal yang tidak dibayangkan oleh para sahabat. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di perang Hunain ini membawa pasukan yang cukup banyak jumlahnya. 10.000 pasukan yang dibawa dari Madinah untuk menaklukkan kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian setelahnya ditambah 2.000 pasukan tambahan dari orang-orang Makkah yang baru saja masuk ke dalam Islam. Sehingga jumlah yang banyak ini menyebabkan munculnya hal yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sebagian para sahabat khususnya yang baru-baru masuk Islam mengatakan bahwa dengan jumlah yang banyak seperti ini kita tidak akan bisa dikalahkan. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang besar kepada kaum muslimin bahwa kemenangan itu didapat bukan karena jumlah, namun kemenangan itu didapat oleh kaum muslimin karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang pada awalnya kaum muslimin berlarian, khususnya tatkala mereka menjelang subuh masih di kondisi yang gelap memasuki lembah Hunain. Tiba-tiba mereka disambut oleh pasukan kafir Quraisy, pasukan kafir Hawazin dengan ribuan anak panah. Sehingga akhirnya pasukan yang berada di garis depan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid akhirnya mundur, dan Khalid pun saat itu terluka radhiyallahu anhu.
Sehingga pasukan yang ada di garis belakang, ya, pasukan yang ada di garis belakang karena pasukan yang ada di garis depan mundur dan berlarian, maka terjadilah kegaduhan. Sehingga akhirnya kondisi tidak bisa dikendalikan, sehingga mayoritas pasukan pun berlarian. Adapun Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan beberapa orang sahabat, ya, dengan beberapa orang sahabat, termasuk Abu Bakar, Umar, kemudian Ali bin Abi Thalib dan paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian sepupu beliau Abu Sufyan Ibnul Haris bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhum, mereka tetap berada di medan pertempuran dan tidak lari. Ya, bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sendiri hendak memacu bagalnya, ya, ke depan sembari berkata, "Ana Nabi la kadzib ana ibnu Abdul Muttalib." Akan tapi sang paman memegang pelana yang diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Al-Abbas memegang tali kekang bagal tersebut sehingga tidak maju ke depan karena membahayakan. Sampai akhirnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan para sahabat untuk kembali lagi. Ya, kita telah bacakan pada pertemuan yang lalu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk memanggil para sahabat, khususnya para sahabat yang berbaiat di baiat Hudaybiyah, ya, di mana mereka disebut dengan orang-orang ikut baiatur ridwan. Maka Al-Abbas pun memanggil mereka, ya, menyuruh mereka dengan suara beliau yang sangat keras. Beliau memanggil mereka dengan suara lantang, sehingga akhirnya tatkala mereka mendengar, mereka semuanya pun kembali ke medan pertempuran, ya, memenuhi panggilan tersebut. Mereka mengatakan labbaik, labbaik, kami penuhi panggilanmu, kami penuhi panggilanmu. Sampai ada seseorang yang tatkala untanya tidak bisa diarahkan untuk kembali, maka ia mengambil senjatanya yang tergantung di unta tersebut, kemudian dia lompat, dia turun dari untanya dan membiarkan untanya lari, dan dia kembali memenuhi panggilan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sehingga bersatulah kaum muslimin di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian terjadilah perang yang sebenarnya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang apa yang terjadi di Hunain ini, ya, pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan surah At-Taubah ayat 25, 26 dan 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Thumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha' wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang apa yang terjadi pada hari Hunain, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kamu di medan peperangan yang banyak, di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, dan di perang-perang yang lainnya. Allah telah memberikan kemenangan kepada kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman khusus terkait dengan perang Hunain, wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum. Dan ingatlah di peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak, sombong karena banyaknya jumlahmu. Yang kita sebutkan tadi jumlahnya 12.000 pasukan, dan ini adalah pasukan terbanyak yang berhasil dikumpulkan oleh kaum muslimin untuk terjun ke medan perang dari perang-perang sebelumnya. Ya, 12.000. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tughni ankum syai'a." Maka jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Ya, buktinya tatkala pasukan dalam jumlah yang banyak ini mulai memasuki lembah Hunain yang sangat luas,
yang memiliki jalan-jalan yang sempit-sempit di lembah yang sangat luas ini, akhirnya kaum muslimin disambut dengan ribuan anak panah, dan jumlah yang banyak ini tidak bermanfaat sedikit pun, sehingga mayoritas mereka pun melarikan diri. Bahkan sebagian para ulama mengatakan dari 12.000 pasukan yang hadir di perang itu, semuanya melarikan diri kecuali sebagian ahli sejarah mengatakan maksimal yang terbanyak adalah 80 orang. Dari 12.000. Ya. Falam tughni ankum syai'a. Jumlahmu yang banyak itu tidak memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Bahkan wadhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma walaitum mudbirin. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinatahu ala rasulih. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Kemudian Allah SWT menurunkan ketenangan kepada Rasulnya wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman. Wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah SWT menurunkan pasukan yang kamu tidak melihatnya. Maksudnya di sini siapa? Malaikat. Ya, tapi telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa malaikat turun membela, membantu kaum muslimin di semua peperangan, namun mereka tidak angkat senjata kecuali dalam satu pertempuran, yakni di perang Badar. Mereka hanya memunculkan rasa takut di hadapan orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana kepada orang-orang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Ya Allah berhasil mengalahkan, memberikan kemudahan kaum muslimin untuk mengalahkan mereka. Kemudian pada ayat ke-27 Allah berfirman, "Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha." Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang Taif, ya suku Hawazin, pada akhirnya nanti masuk ke dalam Islam. Ya, "Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha." Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perang Hunain, yang pada awalnya Nabi SAW menghadapi mereka dalam kondisi yang sulit, akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kaum muslimin sehingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan pasukan Hawazin. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam peperangan ini Nabi dan kaum muslimin berhasil mengumpulkan harta rampasan perang yang sangat banyak sekali. Ya, mereka lari, semua pasukan Hawazin melarikan diri dari area pertempuran Hunain, dan mereka terbagi pada dua kelompok. Kelompok yang pertama ya mengikuti komandannya Malik bin Auf An-Nasri, masuk ke kota Taif, masuk ke benteng kuat di kota Taif. Adapun kelompok yang kedua, ya, mereka melarikan diri ke daerah yang namanya Autas. Ke daerah yang namanya Autas. Jadi pasukan mereka yang berjumlah, ya kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, 20.000 pasukan itu melarikan diri dan terbagi pada dua. Satu kelompok masuk ke Taif, ya. Kemudian kelompok yang kedua masuk ke daerah yang namanya Autas. Maka setelah mereka meninggalkan area pertempuran, kaum muslimin pun mengumpulkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Wa kana sabyu 6,000 minan nisa wal atfal. Tawanan perang itu jumlahnya 6.000. Tawanan perang jumlahnya 6.000 dari wanita dan anak-anak. Ya, sebagaimana kita telah maklumi pada pertemuan sebelumnya, pasukan Hawazin membawa apa? Semua keluarga mereka, anak dan istri mereka, semuanya mereka bawa di perang ini. Padahal sudah diingatkan oleh siapa? Duraid. Ya, tidak bermanfaat. Ya, yang kau bawa ini tidak akan mendatangkan manfaat apapun. Kalau seandainya engkau diberikan kemenangan dalam medan perang ini, wahai
Auf, wahai Malik, maka kemenangan itu hanya kamu dapat dari usaha orang-orang yang mampu memegang senjata. Dan kalau seandainya di peperangan ini engkau dikalahkan oleh musuhmu, maka yang terjadi adalah kehinaan. Karena anak-anak dan istrimu semuanya akan tertawan. Dan benar yang dikatakan oleh Duraid benar, sehingga akhirnya keluarga mereka tertawan dan jumlahnya berapa? 6,000. 6.000 wanita dan anak-anak semuanya ditawan. Adapun unta, jumlahnya adalah 24 alfa, 24.000 unta. Ya, banyak ini jumlahnya ya. 24.000. Dan al-ghanam, kambing, akthar min arba'ina alfi syatin. Jumlahnya lebih dari 40.000. Ini ghanimah, harta rampasan perang yang sangat besar sekali. Kemudian 4,000 uqiyati fiddah, 4.000 uqiyah dari fiddah. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan semua harta rampasan perang ini, baik tawanan maupun hartanya dari peternakan dan uangnya, semuanya dikumpulkan di daerah Ji'ranah. Ya, daerah Ji'ranah. Ji'ranah itu mana? Ji'ranah di mana? Dekat Mekah ya. Biasanya para jamaah yang mengambil ihram, ya, ini kadangkala mereka ihramnya dari mana? Dari Ji'ranah ya. Kadangkala mereka keluar dari tanah haram menuju Masjid Aisyah, ya, atau kadangkala pergi ke mana? Ji'ranah. Walam yaksim hatta sarafa min ghazwati Taif, dan dikumpulkan di sana, diperintahkan untuk menjaganya ya seorang sahabat atau beberapa orang sahabat, dikomandoi oleh sahabat yang mulia bernama Mas'ud bin Amr al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW tidak membaginya, ya, tidak membagi harta rampasan perang ini kecuali nanti setelah beliau kembali dari perang Taif. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang syahid dari kalangan kaum muslimin di perang Hunain itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Artinya kerugian yang didapat oleh kaum muslimin sangat sedikit sekali. Yang terbunuh dari kalangan kaum muslimin di perang Hunain hanya 4 orang. Yang terbunuh hanya 4 orang. Ya, di sini disebutkan Aiman bin Ubaid bin Ummi Aiman, Yazid bin Zam'ah al-Asadi, Suraqah bin Haris al-Ansari, Abu Amir al-Ash'ari radhiyallahu anhum jami'an. Adapun yang terluka ada beberapa orang, ya, di antaranya Abdullah bin Abi Aufa, kemudian ada Khalid ibnul Walid. Ya, jadi kerugiannya sangat sedikit, akan tapi keuntungan yang didapat ya dari kemenangan ini sangat luar biasa daripada harta rampasan perang dan tawanan perang. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim satuan pasukan perang yang dipimpin oleh Abi Amir al-Ash'ari untuk mengalahkan orang-orang Hawazin yang lari ke Autas. Ini kelompok kedua yang kita sebutkan tadi. Dan beliau ini Abu Amir al-Ash'ari adalah paman daripada sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dari Abu Musa, ini keponakannya menceritakan langsung tentang apa yang terjadi pada sang paman. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari perang Hunain, yang mana pasukan Hawazin terbagi pada 2, satu masuk ke Taif, ke benteng Taif, yang satu lagi masuk ke Autas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Abu Amir, ini paman beliau, untuk menumpas pasukan Hawazin yang ada di Autas. Di mana yang di Autas ini dipimpin oleh Duraid bin Simma, sepuhnya orang Hawazin yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang sudah ratusan kali memimpin pasukan tempur, ya, memimpin pasukan tempur. Bahkan disebutkan tatkala mereka bertahan di Autas, di benteng Autas, setiap kali ada rombongan yang datang menuju ke benteng mereka, maka orang-orang mengatakan kepada Duraid, sesungguhnya ada pasukan yang akan menyerang kita. Maka Duraid mengatakan, coba
lihat oleh kalian dan sebutkan sifat-sifatnya. Maka dilihat oleh mereka sifatnya seperti ini, seperti ini. Maka Duraid mengatakan tidak. Ini pasukan tidak akan menyerang kita. Ini adalah pasukan dari kabilah Fulan dan Fulan. Ini aman, kita tidak akan diserang. Kemudian datang lagi rombongan mendekati Autas. Ya, beberapa waktu kemudian. Maka diinformasikan kepada Duraid. Maka Duraid bin Simah mengatakan, coba lihat dan perhatikan bagaimana sifat-sifatnya. Maka disebutkan pasukan ini membawa bendera ini, kemudian peralatan perangnya seperti ini, baju perangnya seperti ini. Maka Duraid mengatakan tidak, ini adalah pasukan dari kabilah Fulan. Artinya memang karena begitu luar biasa jam terbangnya di medan tempur, dia tahu sampai ciri-ciri setiap pasukan di kabilah-kabilah Arab. Ini Duraid bin Simah. Tiba-tiba datanglah seseorang yang mengendarai kuda, disebutkan dalam sejarah, yang memakai sorban hitam. Pakai sorban hitam, dari kejauhan dilihat. Maka kemudian dikatakan padanya, ini ada seorang penunggang kuda yang datang. Maka Duraid mengatakan, coba lihat dan perhatikan bagaimana sifatnya. Maka disebutkan dia pakai sorban seperti ini, senjatanya seperti ini. Maka dia mengatakan, ini adalah orang yang menjadi pasukan pertama, yang di belakangnya ada pasukan yang akan menyerang kita. Ini adalah Zubair bin Al-Awwam. Ini Zubair bin Awwam. Jadi dia tahu ya, karena jam terbangnya sangat luar biasa. Maka kiranya benar, Zubair bin Awwam adalah rombongan yang dipimpin oleh Abu Amir untuk menaklukkan Autas, pasukan Hawazin yang melarikan diri yang dipimpin oleh Duraid bin Simah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Musa berkata, di sini Abu Amir, pamanku yang memimpin pasukan ini, dipanah di lututnya. Ya, dipanah di lututnya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, fa athbatahu fi rukbatihi. Ya, panahnya ini menembus lututnya. Ya, padahal kita tahu lutut itu apa? Tulang ya. Kemudian aku mengatakan, ya ammi, man ramak? Aku bertanya kepadanya, wahai paman, siapa yang memanahmu? Siapa yang memanahmu? Para ikhwat dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, maka pamanku mengatakan, si fulan, ditunjuknya seseorang, dialah yang memanahku. Dialah yang memanahku. Maka aku pun mengejarnya. Ya, aku pun mengejarnya. Tatkala dia melihatku, kata Abu Musa, dia pun melarikan diri. Fattaba'tuhu, aku pun mengejarnya, menyusulnya. Dan dia lari kencang, aku mengejarnya. Kemudian aku mengatakan, ala tastahi, ala tasbut. Fulan, apakah kau tidak malu? Kenapa kau tidak mau berhadapan dengan aku? Dia ditantang ya. Fakaffa, maka dia pun menghentikan langkahnya. Tidak jadi apa? Lari, dan dia berbalik menghadapku. Ya, fakhtalafna darbataini bisayfi faqataltuhu. Maka terjadilah perang tanding antara aku dengannya. Kami sama-sama mengayunkan pedang sebanyak 2 kali dan akhirnya aku berhasil membunuhnya. Ya, ini subhanallah ya, jiwa kesatria ya, ditantang ya, melarikan diri, kemudian kenapa engkau lari? Apakah engkau tidak malu? Pengecut. Ayo hadapi saya. Maka dia pun balik. Ya. Kalau kita yang penting apa? Yang penting selamat gitu kan. Ya, ini jiwa kesatria mereka, dan ini kejadian seperti ini banyak ya, kejadian seperti ini banyak. Seperti Tulaiha al-Asadi yang murtad dan mengaku menjadi nabi, namun akhirnya masuk Islam kembali, dan keislamannya diterima oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau berhadapan dengan dua sahabat mulia, Thabit bin Aqram, dan yang kedua sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Siapa dia? Ukasha bin Mihsan. Di medan tempur dalam penumpasan orang-orang yang murtad, maka disebutkan Tulaiha kala itu lari. Maka ditantang oleh berdua ini. Waktu itu beliau dengan adiknya, maka ditantang. Kenapa lari? Malu sekali. Hadapi kami. Maka akhirnya Tulaiha pun kembali. Dia tidak jadi apa? Dia tidak jadi lari, dan terjadi adu senjata antara mereka. Tulaihah dengan
dengan dua sahabat ini, Thabit bin Aqram, ini sahabat mulia, kemudian juga Uqasah bin Muhsin juga sahabat mulia, dan keduanya berhasil dibunuh oleh siapa? Tulaiha, berhasil dibunuh oleh Tulaiha. Ya, begini jiwa kesatria mereka saat itu. Jadi kalau ditantang tidak lari, ya. Dan mereka malu dikatakan sebagai seorang pengecut. Ya, kalau kita ya enggak apa-apa, sebut saja saya pengecut, yang penting saya selamat. Nah, itu. Jadi mereka tidak mau dibicarakan orang walaupun dia sudah mati. Padahal orang kalau sudah mati membicarakan kita, ada enggak? Ya, hal yang menyakitkan kita. Kita sudah berada di alam lain. Terserahlah mau bicara apa. Yang penting saya kalau sudah mati kan tidak merasakan apa-apa. Tapi mereka tidak mau seperti itu. Jangan sampai orang membicarakan tentang aku yang buruk walaupun aku telah meninggal. Ini nama baik selalu mereka jaga. Dan ini sebenarnya dari sisi sifat asalnya yang seperti ini bagus. Tinggal sedikit meluruskan niat saja. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebagaimana yang terjadi di perang Badar misalnya, yang pernah kita ceritakan, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, ada beberapa orang yang ikut di perang Badar yang mereka sebenarnya tidak ingin memerangi kita, tapi karena mereka dipaksa untuk ikut terjun ke medan perang, maka akhirnya mereka ikut. Karenanya siapa yang bertemu dengan Abul Bukhturi bin Hisham di medan tempur, maka jangan membunuhnya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya seorang sahabat Ansar bertemu dengan Abul Bukhturi bin Hisham di medan pertempuran. Ya, kala itu apa kata Ansar tadi? Minggirlah wahai Abul Bukhturi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk membunuhmu. Maka Abul Bukhturi mengatakan, lalu temanku ini bagaimana? Kalau temanmu kami akan bunuh. Maka Abul Bukhturi mengatakan, saya tidak akan membiarkan temanku. Jangan sampai orang Mekkah bercerita bahwa Abul Bukhturi membiarkan temannya dibunuh di hadapannya. Maka akhirnya dia bertempur sampai dia juga terbunuh bersama dengan apa? Temannya, menjaga nama baik. Makanya para ikhwah menjaga nama baik atau disebut dengan muru'ah. Ini merupakan adab Islam. Ini adab Islam. Bukan hanya kita katakan ini adalah adab orang kafir atau akhlak orang kafir, tapi ini juga kita diperintahkan untuk menjaga nama baik. Ini disebut dengan muru'ah. Jadi jangan kita melakukan sebuah perbuatan yang nama baik kita rusak. Walaupun perbuatan tersebut pada hukum asalnya halal atau dibolehkan. Sampai apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika seandainya minum air dingin menjatuhkan martabatku, menjatuhkan nama baikku, maka aku tidak akan minum air dingin untuk selamanya. Ini muru'ah. Iya, subhanallah. Ini yang ada pada mereka saat itu. Maka akhirnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu berhasil membunuh orang yang memanah siapa? Pamannya Abu Amir. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kemudian setelah aku berhasil membunuh orang yang memanah pamanku, aku pun kembali kepada pamanku. Faqultu innallaha qad qatala sahibak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membunuh orang yang memanahmu wahai paman. Qala fanzi hadza sahma. Wahai keponakanku, tolong cabut ini panah, karena panahnya tembus ya di lututnya. Fanaza'tuhu fanaza minhul ma. Maka aku pun mencabutnya dengan susah payah, akhirnya tercabut, kemudian mengalirlah dari luka tadi air. Bukan darah ya, yang mengalir apa? Air. Faqala ya bna akhi, intalik ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'akrihu minni salam wa qul lahu yaqulu laka Abu Amir istaghfirli. Ya, tatkala yang keluar darinya adalah air, maka dia tahu bahwa dia akan mati karenanya. Kemudian dia berkata kepada Abu Musa, pergilah temui Rasulullah, sampaikan salamku kepada beliau dan katakan kepada beliau, Abu Amir meminta kepada engkau ya Rasulullah agar kiranya engkau mendoakan ampunan untuknya. Qala Abu Musa mengatakan, Abu Amir langsung menunjukku sebagai pengganti beliau. Abu Amir menunjukku sebagai pengganti beliau untuk memimpin pasukan. Wa makatha yasiran summa innahumat. Beberapa waktu kemudian beliau pun syahid, beliau pun meninggal. Kemudian setelah beliau meninggal, aku kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku temui beliau. Ya, aku temui beliau. Kemudian aku berkata, menyampaikan kepada Rasulullah apa yang terjadi pada Abu Amir.
Wa qultu lahu, aku berkata kepada beliau, sungguhnya dia meminta ya Rasulullah agar kiranya engkau mendoakan ampunan untuk beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diambilkan air, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sembari berkata, Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir. Ya Allah, ampunilah Abu Amir. Sampai aku melihat ya begitu sangat tingginya tangan Rasulullah dalam meminta, diangkat sangat tinggi sehingga aku melihat putih ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah Abu Amir pada hari kiamat di atas hamba-hambamu, atau di atas kebanyakan daripada hamba-hambamu. Ini doa sangat luar biasa. Ya Allah, ampuni Abu Amir, ya Allah jadikan kedudukannya berada di atas banyak daripada hamba-hambamu. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, doakan aku juga. Doakan untukku ampunan ya Rasulullah, kata Abu Musa al-Asy'ari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir li Abdullah bin Qais dzambahu wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Ini doa Nabi kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bernama Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang terjadi kisah Sahal bin Hunayf. Kisah Sahal bin Hunayf. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Abu Umamah ibni Sahal bin Hunayf. Abu Umamah, anaknya Sahal bin Hunayf, bercerita, ayahku di hari itu mandi. Ightasala abi Sahal bin Hunayf. Fanaza'a jubbatan kanat alaihi yawma Hunain hina hazamallahu al-adu. Dia hendak bersih-bersih. Dia buka jubah yang dia pakai di perang Hunain. Wa kana rajulan abyadha hasanal jismi wal jild. Ayahku adalah seorang laki-laki yang berkulit putih, hasanal jism, tubuhnya bagus, elok ya, wal jild, dan kulitnya juga putih bersih. Ya. Fanadhara ilaihi Amir ibn Rabi'ah akhu Bani Adi bin Ka'ab. Maka ada seorang sahabat bernama Amir bin Rabi'ah. Beliau melihat kala itu tubuhnya Sahal bin Hunayf dan kulitnya yang sangat bersih. Waktu itu Sahal sedang mandi. Faqal, maka apa kata Amir bin Rabi'ah, aku tidak pernah melihat seperti hari ini, bahkan ya tidak pernah melihat kulit yang lebih bagus, yang lebih bersih dari kulitnya Sahal bin Hunayf. Bahkan kulit Sahal bin Hunayf putih dan bersihnya itu mengalahkan kulit seorang gadis. Jadi dia puji kebagusan daripada tubuhnya Sahal bin Hunayf. Ya, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika tatkala pujian ini disampaikan oleh beliau kepada Sahal bin Hunayf yang kala itu sedang mandi, seketika wu'ika Sahlun makanahu. Ya, tiba-tiba Sahal bin Hunayf diserang demam tinggi. Tiba-tiba ya, tidak ada sebab, tidak ada apa-apa, tiba-tiba dalam kondisi mandi ya, tiba-tiba langsung apa? Demam tinggi. Washtadda wa'quhu, dan demamnya semakin tinggi sampai dia pun terjatuh. Ya, dia pun terjatuh. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau pun diangkat oleh para sahabat. Ya tidak bisa apa-apa ya, tiba-tiba sakit parah. Kemudian orang-orang pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang terjadi. Ya, dalam sebagian riwayat tatkala Nabi melihat kondisi Sahal bin Hunayf, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Hal tattahimuna fihi min ahadin?" Apakah kalian mencurigai seseorang? Maka orang-orang mengatakan, ya, sesungguhnya tadi dia dipuji dengan pujian yang sangat luar biasa oleh sahabat yang mulia Amir bin Rabi'ah. Dia dipuji. Maka Rasulullah SAW melihat kepada Amir bin Rabi'ah, kemudian Nabi SAW marah kepadanya sembari mengatakan, alama yaqtulu ahadukum akha. Kenapa salah seorang di antara kamu tega membunuh saudaranya?
Halla idza ra'aita ma yu'jibuka barakta. Kenapa tatkala engkau melihat sesuatu menakjubkan dari saudaramu, engkau tidak mengucapkan atau mendoakan keberkahan untuknya? Idza ra'a ahadukum syai'an yu'jibuhu falyubarrik. Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya, maka hendaknya dia mendoakan apa? Keberkahan. Doakan keberkahan. Fa innal 'aina haqqun. Karena sesungguhnya penyakit ain itu nyata, kata Rasulullah. Penyakit ain itu nyata. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Amir bin Rabi'ah untuk mandi. Ightasil lahu. Mandi untuk diambil airnya dari mandimu dan akan disiramkan kepada siapa? Sahal bin Hunayf. Maka Amir bin Rabi'ah membasuh wajahnya, tangannya, sikunya, ya, lututnya, kemudian ujung-ujung daripada jari-jarinya, ya. Dan intinya dia mandi, kemudian air yang mengalir dari tubuhnya ini ditampung, kemudian disiramkan kepada siapa? Sahal bin Hunayf. Yasubbuhu rajulun ala ra'si wa dhahri wa khalfi. Disiramkan di kepala, disiramkan di punggung, ya, disiramkan di tubuhnya. Faraha sahlun ma'an nas laisa bihi ba'sun. Ya, tiba-tiba Sahal pun bisa berdiri dan sepertinya dia tidak pernah merasakan sakit sebelumnya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pelajaran yang hendaknya kita perhatikan, bahwa kadangkala kita melihat saudara kita, melihat anak kita, melihat anak saudara kita, kemudian kita takjub dengannya. Ya, mungkin karena kecerdasannya, mungkin karena kecantikannya, mungkin karena kegantengannya, mungkin karena kelincahannya dan yang lain-lainnya. Maka Nabi SAW perintahkan kita untuk mendoakan apa? Keberkahan. Jadi jangan sekedar pandai memuji, tapi pandai juga apa? Mendoakan. Ya, kita katakan ganteng sekali, Allahumma barik. Ya, ganteng sekali, Masya Allah, ganteng sekali, ya Allah berkahilah. Doakan keberkahan. Ya, walaupun orang-orang tua kita dulu sebenarnya memahami akan kurang lebih pujian ini akan membahayakan orang yang dipuji, karena mereka tatkala hendak memuji mereka biasa membalikkan kata. Ganteng disebut jelek, pinter disebut bodoh, gitu. Ya, sehingga kadang orang tuanya marah. Jelek kali ya, jelek pula. Ganteng kan gitu. Puji sesuai dengan kenyataan, ganteng, pinter dan sebagainya, tapi juga doakan apa? Keberkahan. Begitu juga dengan misalnya teman kita punya barang baru, ya, beli kendaraan baru, beli baju baru, ya, beli rumah baru, ya, dia punya rumah baru, punya kendaraan baru, doakan, ya, doakan keberkahan, ya. Jangan sekedar apa? Memuji saja. Dan kita yang punya juga kalau bisa sampaikan kepada teman yang baik, teman yang dekat kita, teman akrab kita, bahwa saya sudah punya kendaraan baru, saya punya rumah baru, supaya didoakan, supaya didoakan keberkahan. Ini kadang-kala kalau ditanya, ih, baru kendaraanmu, minjem ini, padahal punya beliau. Ya, ih, naik gajimu ya, enggak, gitu. Karena takut diutangi, ya. Sampaikan saja, sampaikan, alhamdulillah. Sehingga teman kita tadi mendoakan, tapi tentunya menyampaikan sesuatu yang istimewa yang kita dapat daripada kenikmatan dunia tidak kepada semua orang. Karena nikmat itu pasti ada saja orang yang hasad. Ini kepada teman-teman dekat kita sampaikan gitu loh. Sampaikan. Ya, sampaikan. Saya alhamdulillah dapat ini, sehingga dia mendoakan keberkahan, mendoakan kebaikan. Karena memang keberkahan itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Kita butuh yang namanya apa? Keberkahan. Ya, keberkahan itu apabila ada pada sesuatu yang sedikit, maka dia akan diperbanyak oleh Allah. Dan kalau keberkahan itu ada pada sesuatu yang banyak, maka akan diberikan manfaat dengan baik. Mendatangkan manfaat untuk kita. Maka kita butuh apa? Keberkahan. Ya, kita butuh keberkahan. Karenanya ya Rasulullah SAW katakan di sini, idza ra'a ahadukum syai'an yu'jibuhu. Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang menakjubkan, ya, apakah berkaitan dengan kita atau berkaitan dengan orang lain, saudara kita, doakan keberkahan. Ya, mungkin kepada orang lain insya Allah kita paham sebagaimana yang telah kita jelaskan. Tapi kadangkala kita melihat atau kita takjub dengan diri kita. Ya, ada seorang berkaca kemudian melihat wajahnya cantik, wajahnya ganteng,
maka doakan apa? Keberkahan gitu. Jadi jangan sekedar mantep juga saya ini. Akhirnya hilang hafalan hadisnya, tadinya hafal 10, hilang 20. Ya. Ini doakan selalu minta keberkahan dari siapa? Kepada Allah SWT untuk diri kita. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita masuk di perang Taif. Jadi kelompok yang melarikan ke Autas, yang dipimpin oleh Duraid bin Simma, berhasil ditumpas oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Amir, walaupun Abu Amir akhirnya apa? Meninggal. Beliau syahid. Maka Rasulullah SAW berangkat untuk menumpas kelompok Hawazin yang kedua yang melarikan diri ke Taif. Masuk ke benteng kuat Taif. Pasukan Hawazin yang melarikan diri ke Taif masih berada di bawah pimpinan Malik bin Auf An-Nasri. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, karenanya perang Taif ini sebenarnya adalah kelanjutan dari perang Hunain. Dia bukan perang yang berdiri sendiri. Dan mayoritas pasukan Hawazin melarikan diri ke Taif. Yang melarikan diri ke Autas yang dipimpin oleh Duraid bin Simma hanya sekelompok kecil saja dari mereka. Adapun mayoritas mereka bersama dengan komandan perangnya Malik bin Auf An-Nasri, mereka melarikan diri ke Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak setelah selesai di perang Hunain menuju Taif, tepatnya pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan menuju Taif, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu kuburan, dikenal dalam sejarah di sini disebutkan kuburan Abu Righal. Ini orang telah pernah kita jelaskan di awal-awal pembahasan tentang penyerangan pasukan gajah ke kota Mekkah Al-Mukarramah. Ada dua riwayat yang menjelaskan atau dua sejarah yang menjelaskan siapa sebenarnya Abu Righal ini. Ya, siapa sebenarnya Abu Righal? Ya, sebagian ahli sejarah mengatakan namanya Zaid. Abu Righal ini sejarah yang pertama menyebutkan ini kuburan Abu Righal ini dirajam oleh orang Arab. Jadi mereka beranggapan bahwa orang yang berangkat dari arah Taif itu kalau hendak melaksanakan haji, maka salah satu di antara ibadahnya adalah merajam kuburan siapa? Abu Righal. Merajam itu arti merajam. Melempari dengan apa? Dengan batu. Ini bagian daripada ibadah menurut orang jahiliyah dulu. Kenapa kuburannya dirajam? Jadi kalau ada orangnya lebih dirajam lagi, itu kuburannya saja dirajam. Bagian daripada ibadah haji menurut orang jahiliyah. Kenapa Abu Righal ini dirajam kuburannya? Ada dua riwayat. Yang pertama, dia adalah simbol pengkhianat. Simbol apa? Pengkhianat. Karena di saat Abraha bergerak dari Yaman membawa pasukan yang besar yang pernah kita jelaskan pada awal-awal pembahasan Sirah Nabawiyah, membawa 60.000 pasukan yang di depannya ada pasukan gajah untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Ka'bah adalah warisan nenek moyang mereka dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wa ala nabiyina afdhalus salah wa azkas salam. Sehingga kala itu semua bangsa Arab menganggap menghadang pasukan ini adalah bagian daripada perang suci. Melawan pasukan ini adalah bagian daripada perang suci. Kalau istilah kita jihad. Bagian daripada jihad. Semua bangsa Arab menganggap demikian. Tiba-tiba ini Abu Righal, ini pasukan Abrah ini kan orang Yaman. Lagi pula Abrah dan pasukannya ini datang dari negeri Habasyah. Untuk selak-beluk daripada jazirah Arab, jalannya mengarah ke kota Mekah itu mereka tidak tahu. Abu Righal ini luar biasa. Dia menawarkan diri untuk pasukan ini, menawarkan dirinya kepada Abraha untuk menjadi penunjuk jalan. Padahal semua bangsa Arab menganggap melawan Abraha dan pasukannya adalah bagian daripada apa? Perang suci, jihad. Karena mereka hendak menghancurkan simbol daripada agama nenek moyang kita ini, Ka'bah al-Musyarrafah. Tiba-tiba Abu Righal ini menawarkan diri untuk menjadi penunjuk jalan. Ini pengkhianat, simbol pengkhianat. Ya,
dan disebutkan bahwa dia mati di perjalanan, sebelum Allah hancurkan pasukan Abraha dengan ababil, dia mati, kemudian dikuburkan di satu tempat, ya, yang berada di jalan antara Mekah dengan Taif. Ini Abu Rigal dikuburkan di sana, makanya orang-orang Arab kalau lewat kuburan ini mereka apa? Merajamnya. Simbol apa? Pengkhianat. Jadi pengkhianat itu harus diingat, ya. Siapa yang berkhianat? Karena orang yang berkhianat itu dia layak menjadi pahlawan nasional, kan gitu kan? Betul nggak? Hah? Betul ya? Semoga antum paham maksud saya. Jadi ini para ikhwah dan akhwat. Jadi pengkhianat itu tidak perlu dikasih apa? Perlu dikasih kehormatan. Pengkhianat. Ini Abu Rigal. Sehingga kuburannya dirajam. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Abu Rigal ini bahagian dari kaum Tsamud. Bahagian daripada kaum Tsamud. Kaum Tsamud, Allah SWT utus kepada mereka seorang nabi bernama Nabi Saleh. Wa ila Tsamuda akhahum Salihah. Jadi kaum Tsamud itu adalah bangsa Arab. Nabi Saleh adalah dari orang Arab. Jadi tatkala negeri kaum Tsamud ini dibinasakan oleh Allah SWT, satu dari mereka yang menentang dakwah Nabi Saleh dan ikut serta kafir di barisan orang-orang kafir, pada saat penghancuran itu dia berada di tanah haram. Dia berada di tanah haram. Sehingga keberadaan beliau di tanah haram menyebabkan beliau tidak terkena siksa yang Allah timpakan kepada kaum Tsamud, padahal ia bahagian daripada mereka. Dia berada di tanah haram. Kemudian tatkala ia keluar dari tanah haram, baru Allah binasakan dia. Ya, ini luar biasanya kedudukan tanah haram itu. Tatkala dia keluar dari tanah haram, Allah binasakan dia sebagaimana Allah binasakan umatnya atau masyarakatnya yang menentang dakwah Nabi Saleh. Kemudian dia dikuburkan di tempat itu. Rasulullah SAW kala itu mengatakan, tanda kuburannya adalah ada sebatang emas di dalam kuburnya. Kalau seandainya kalian bongkar, kalian akan dapatkan itu. Maka sahabat berebutan membongkar kuburan tadi. Nah, akhirnya mereka dapatkan itu. Ya. Ya. Apa hukum membongkar kuburan untuk mencari apa? Harta karunnya di situ. Boleh tidak? Boleh tidak? Kita dapat informasi ini kuburan ada harta karunnya. Boleh nggak kita bongkar? Hah? Hah? Boleh tidak? Hah? Tangkap polisi beda lah. Gitu. Sekarang hukumnya gitu loh dalam Islam. Kalau tentunya posisi kuburan yang dijaga oleh keluarganya dan sebagainya, tentunya ini bermasalah. Ini kuburan yang sudah tidak dianggap lagi itu. Karena ini kuburan Abu Rigal ini sudah tidak dianggap gitu loh. Boleh tidak membongkarnya? Hah? Membongkar kuburan muslim hukumnya haram. Kalau muslim hukumnya apa? Haram. Kalau kuburan non muslim, ya sebenarnya pada hukum asalnya boleh, tapi hati-hati ya, jangan sampai berlawanan dengan hukumnya. Allahumma mungkin kalau ada, ini dulu katanya ada kuburan di sini misalnya, ada kuburan di sini, sudah tidak ada bentuknya lagi, tapi ini area perkuburan. Dan konon ceritanya orang-orang yang dikuburkan di sini ini menguburkan bersama dengan jasad mereka apanya? Hartanya. Boleh nggak kita bongkar? Boleh tidak kita bongkar? Tidak ada lagi tanda-tanda kuburan gitu. Orang sudah meninggalkan, konon katanya ada kuburan di sini. Ya, maka hukum asalnya boleh kalau antum percaya. Ya, walaupun kadang-kala yang seperti ini banyak apanya? Banyak dustanya. Sehingga banyak orang-orang yang percaya seperti ini akhirnya banyak tertipu. Tapi intinya hadis ini menyebutkan Nabi SAW katakan ada tanda kuburannya, yakni ada ghusnun min dhahab. Ada sebatang seperti batang pohon ya yang itu adalah emas. Maka in antum nabashtum anhu asabtumuhu ma. Kalau seandainya kalian bongkar kuburan, dapat kuburannya, maka kalian pasti akan dapatkan emas itu.
fabtadarahun nas fastakhrajul husna. Ya, maka orang-orang pun berebutan membongkar dan akhirnya mereka berhasil menemukan apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini dua riwayat tentang siapa? Abu Righal. Riwayat pertama simbol apa? Pengkhianat. Ya, simbol pengkhianat. Riwayat kedua menyebutkan dia bahagian daripada kaum Tsamud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah ke Taif. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung kota Taif. Kita tahu bahwa Taif ini adalah daerah pegunungan ya. Taif ini adalah pegunungan. Artinya memang kalau diserang atau menyerang kota pegunungan itu memang jauh lebih sulit. Ya, itu jauh lebih sulit. Apalagi di sini ada benteng kuat ya yang dimiliki oleh penduduk Taif. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung benteng ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kemah di daerah Taif ini. Adapun orang-orang Tsaqif yang tinggal di Taif daripada pasukannya, mereka selalu hari-hari melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu dan para sahabat dengan batu. Ya, dan membidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak panah mereka. Mereka di posisi benteng dan mereka di posisi tinggi, ya. Jadi di satu sisi ada benteng, satu sisi ada benteng alam, yakni daerah pegunungan. Sampai disebutkan banyak sekali dari kaum muslimin yang terluka karenanya. Ya, sehingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih tempat untuk pasukan beliau tidak di dataran rendahnya. Beliau berusaha menggeser pasukannya di dataran tingginya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kala itu bersama dengan Rasulullah ada istri beliau bernama Ummu Salamah. Ada istri beliau bernama Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dalam peperangan ini, dalam pengepungan kota Taif, ada seorang mukhannath. Apa artinya? Bencong ya. Bencong. Bencong itu apa? Itu bencong bahasanya ya. Banci. Bencong, banci, itu apa lagi? Hah? Waria. Entah mana yang betul nggak tahu lah saya. Baik, ada mukhannath. Mukhannath ini ya sering masuk ke menemui istri-istri Rasulullah SAW. Karena orang yang ketertarikannya kepada wanita itu tidak ada. Baik, tiba-tiba dia sedang duduk. Ummu Salamah kala itu sedang duduk bersama dengan saudaranya bernama, saudara kandungnya bernama Abdullah ibnu Abi Umayyah ibnul Mughirah. Ya, Ummu Salamah sedang duduk dengan adiknya bernama Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Tiba-tiba masuk ini si bencong ini, namanya Hita. Namanya juga agak gimana ya? Ya, biasanya namanya Abdullah kan gitu kan. Ini Hita namanya. Taib. Kala itu dia ikut nimbrung cerita. Jadi bertiga ya, si bencong tadi, kemudian Ummu Salamah dan Abdullah bin Abi Umayyah, adik kandungnya Ummu Salamah. Tiba-tiba ini orang yang dianggap tidak ada ketertarikan kepada wanita, dia berkata kepada Abdullah, ya Abdullah, kepada adiknya Ummu Salamah, in fatahallahu alaikumut Taif gadan fa'alaika bibnati Ghailan. Kalau seandainya nanti Taif ini berhasil kalian taklukkan, kau cari anaknya Ghailan, anak putrinya Ghailan. Ghailan ini masuk Islam dan dia punya 10 istri. Masya Allah ya, punya berapa? 10 istri. Nabi SAW kala itu mengatakan kepadanya, pilih 4, ceraikan yang lainnya. Karena nggak boleh lebih dari berapa? Dari 4. Makanya kalau ada yang mentafsirkan sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah, nikahi berapa? Mathna, 2, kemudian 3, kemudian kemudian 4. Jadi pertama nikah 1. Dalam ini tafsir yang kita sebut sebagai tafsir apa ya? Jahal murakkab gitu. Bodoh kuadrat ini. Tafsirnya bodoh kuadrat. Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikahi wanita-wanita yang kalian sukai. 1.
1. Kemudian mathna, tambah 2. Kemudian tambah 3. Sulasa. Kemudian ruba'ah, 4. Berarti berapa? 10. Ah, ini jahal murakkab ini tafsir. Ya jelas, astagfirullah. Ini dan itu apa dianggap bahagian daripada sebuah pemahaman yang bagus pula kata sebagian. Ini luar biasa, memunculkan pemahaman yang tidak dibayangkan oleh siapapun. Hatta setan pun nggak bisa bayangkan seperti ini. Nabi SAW melihat Ghailan ini masuk Islam, dia punya apa? Punya 10 istri. Maka Nabi SAW katakan, ikhtar arba'an, wa farik al-bawaki. Pilih 4, sisanya engkau ceraikan. Karena tidak boleh lebih dari apa? Dari 4. Tidak boleh lebih dari 4. Dan Ghailan ini ada cerita khusus dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ada ceritanya dengan Umar bin Khattab. Tapi tentunya kita sejarah Nabi, mungkin nanti pada sejarah Umar kita akan ceritakan. Ghailan ini dikatakan oleh dikatakan oleh Mukhannath tadi kepada Abdullah bin Abi Umayyah, kalau engkau nanti kalian berhasil melakukan kata Taif, maka ambillah anaknya Ghailan, anak putrinya Ghailan, karena punya keistimewaan ini anak-anaknya. Fa innaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thaman. Karena dia kalau datang dengan 4 lipatan dan kalau pergi dengan 8 lipatan. Datang dengan 4 lipatan, berpaling pergi dengan 8 lipatan. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya gemuk. Nah, maksudnya apa? Gemuk. Anak-anaknya gemuk. Jadi mereka suka dengan pasangan yang apa? Yang gemuk. Ini khususnya mereka saat itu suka dengan pasangan gemuk. Maka kalau kurus istrinya berarti enggak sukses. Maka harus digemukkan gimana caranya. Intinya gemuk, walaupun ada penjelasan lebih rinci tentang tukbil bi arba wa tudbir bi thaman. Ya, pembahasan juga tidak cocok dibahas di sini. Faqala Rasulullah, maka Nabi SAW kala itu sadar, ini paham tentang apa? Tentang wanita yang bagus. Maka apa kata Rasulullah SAW kepada istrinya? La yadkhulanna haulai alaikun. Orang-orang seperti ini tidak boleh lagi masuk. Kalian harus berhijab dari mereka. Karena mereka tahu kecantikan wanita-wanita yang istimewa. Ini menunjukkan bahwa anak-anak kalau ia sudah paham dengan wanita, walaupun dia belum balik, maka kita harus wanita harus berhijab. Dia sudah tahu ini cantik, ini jelek, ini hidungnya bagus, ini matanya jeli. Ini harus menjaga apa? Menjaga aturan syariat. Ya, jadi dia berpesan kepada Abdullah bin Abi Umayyah, cari anaknya Ghailan, anak putri Ghailan, karena punya keistimewaan. Tuqbilu bi arba wa tudbiru bi thaman. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di perkemahan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyerang benteng-benteng Taif dengan manjanik. Dengan apa? Manjanik. Manjanik ini adalah ketapel besar, diletakkan padanya batu besar untuk menghancurkan apa? Menghancurkan benteng. Dan disebutkan ini adalah manjanik pertama yang dilemparkan di dalam sejarah Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memasang hasak. Ya, ini mungkin sekarang seperti kawat-kawat duri ya dalam pengepungan. Ya. Dan saat itu ada dabbabah yang diartikan sekarang dengan tank. Jadi ada seperti kendaraan untuk menghalangi anak panah menyerang. Jadi para sahabat masuk ke dalam ini dan maju ke depan supaya tidak bisa dipanah, dan tatkala sampai di benteng maka mereka akan masuk ke benteng. Qadarullah tatkala pasukan Taif melihat dabbabah ini bergerak maju, maka mereka membakarnya dengan melempari atau dengan membidik tank-tank ini dengan menggunakan besi-besi panas, sehingga akhirnya terbakar dan akhirnya para sahabat berlarian dan baru kemudian dipanah dengan menggunakan apa? Menggunakan anak-anak panah. Intinya kata Taif dikepung dan berusaha untuk ditaklukkan, tapi berat bagi kaum muslimin. Ya, berat bagi kaum muslimin. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW memerintahkan pada kaum muslimin untuk agar kiranya mereka mau menyerah, ya, mau menyerah, Nabi perintahkan untuk membakar perkebunan anggur mereka. Maka dibakarlah perkebunan anggur, karena Taif terkenal dengan apa? Anggurnya. Anggur Taif itu terkenal apa? Manis. Anggur Taif terkenal apa? Manis. Apalagi di musim panasnya. Luar biasa manisnya, ya. Ya, tidak ada anggur semanis itulah. Apalagi kalau sudah cinta dengan kota Taif, lebih apa? Lebih manis. Apalagi kalau sudah menikah dengan anaknya Ghailan, lebih apa lagi? Lebih manis, ya, Masya Allah. Taif ini anggur Taif. Nabi perintahkan perkebunan dibakar. Maka orang-orang Taif kemudian mengirim utusan. Mereka mengatakan, lima taqta amwalana. Kenapa engkau ya Muhammad membakar perkebunan kami? Kalau seandainya engkau berhasil taklukkan kami, kebun itu kan milik kalian gitu. Ya, artinya mereka seakan-akan mengatakan, apa salahnya kebun? Lawan saja kami. Kalau seandainya kau bisa mengalahkan kami, menaklukkan benteng kami, kebun itu milik kalian semua. Ya. Kemudian mereka meminta kepada Rasulullah, demi hubungan kerabat antara orang Mekah dengan Taif, mohon perkebunan itu jangan dibakar. Maka Rasulullah SAW katakan, fa inni ada'uha lillahi warrahim. Aku biarkan perkebunan tidak dibakar karena Allah dan karena hubungan rahim. Intinya kota Taif tidak juga berhasil bisa ditaklukkan oleh Nabi dan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pengumuman, siapa saja yang turun dari benteng bergabung dengan kami, maka dia aman. Maka turunlah ada salasatun wa isruna rajula. Ada 23 laki-laki dari budak. Karena Nabi kala itu menyebutkan dia aman, bahkan kalau dia budak dia merdeka, statusnya dimerdekakan. Maka turun 23 budak. Di antara mereka ada Nufai bin Masruh. Ya, Nufai bin Masruh dia turun dengan menggunakan tali timba, turun dari benteng, ya. Dan dalam sejarah akhirnya dia dikenal dengan nama Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Abu Bakrah dengan teman-temannya 23 budak ini turun dan Nabi SAW terima mereka dan Nabi merdekakan mereka semua sehingga mereka disebut dengan Maula Rasulullah SAW. Tatkala orang-orang Taif sudah masuk Islam, mereka minta untuk budak-budak mereka dikembalikan lagi. Itu budak-budak kami yang kemarin di peperangan pengepungan Taif, kembalikan lagi ya Rasulullah untuk kami. Maka Nabi menolaknya. Rasulullah berkata, itu adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dan dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Pengepungan terus berlanjut. Malam harinya Nabi bermimpi. Mimpi ini diceritakan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Apa mimpinya? Rasulullah SAW bermimpi. Dia katakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sungguhnya tadi malam saya bermimpi, anni uhdiyat liqa'batun mamlu'atun zubda. Ya Abu Bakar, tadi malam aku bermimpi ada satu bejana besar yang dihadiahkan kepadaku dipenuhi oleh zubda, keju. Fanaqara hadikun faharaqa ma fiha. Tiba-tiba datang seekor ayam jantan, kemudian mematuk bejana besar ini dan akhirnya kejunya pun tumpah semuanya. Ini mimpinya. Kira-kira apa takwilnya? Karena Abu Bakar juga ahli apa? Ahli takwil mimpi, ahli takbir. Abu Bakar ahli takbir. Dan pernah kita singgung bahwa Nabi setiap pagi, setiap ba'da salat, Nabi selalu bertanya kepada para sahabat, siapa yang bermimpi gitu, kata Rasulullah. Maka dia mengatakan, saya tadi malam bermimpi ya Rasulullah. Apa yang kau mimpi? Saya melihat ini. Nabi katakan, enggak ada artinya mimpi itu. Ini hanya bunga-bunga tidur. Ya, jadi kadang-kala mimpi itu ada pesan yang terkandung dalam mimpi, ada yang tidak. Makanya kalau mimpinya bagus ceritakan. Kalau mimpinya buruk jangan ceritakan. Nah, mimpi apa antum tadi malam? Ceritakan pada yang pandai takbir, bukan ke saya. Ya, ceritakan pada yang pandai takbir. Karena Masya Allah, mimpi ini kata Rasulullah SAW, satu bahagian dari 60 sekian bahagian kenabian yang masih tersisa di atas muka bumi. Artinya orang kadang-kala tahu perkara apa yang terjadi melalui apa? Melalui mimpi. Tapi tidak bisa dipastikan memang, karena mimpi bisa dari Allah, mimpi bisa dari syaitan, mimpi bisa dari bawaan jiwa. Orang menghayal di siang hari,
ingin sana, terbawa ke dalam mimpi. Ini bunga-bunga tidur ini. Tapi kadang-kala mimpi itu memang ya informasi yang Allah sampaikan kepada kita agar kita bisa tahu apa yang akan terjadi. Karena Nabi mengatakan kalau mimpi baik maka ceritakan, kalau mimpi buruk jangan ceritakan. Jadi sering kali Nabi SAW setiap selesai sholat subuh beliau mengatakan saya tadi malam bermimpi. Sampai ada seorang pemuda bernama Abdullah bin Umar bin Khattab berangan-angan dia mimpi. Karena begitu sangat banyaknya sahabat mimpi, kemudian takbirnya bagus-bagus gitu loh. Sampai dia mimpilah aku gitu. Berharap dia mimpi. Qaddarallah mimpi, dan mimpinya kala itu dia dibawa apa? Dibawa ke lubang api. Dibawa ke lubang api. Dia ceritakan mimpinya gini. Maka langsung Abdullah bin Umar menceritakan mimpi itu kepada siapa? Kepada kakaknya Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kala itu Nabi SAW mengatakan sebaik-baik pemuda adalah Abdullah bin Umar jika seandainya, ini mimpinya bagus ini kata Rasulullah SAW, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah bin Umar jika seandainya dia mengerjakan sholat malam. Seandainya dia mengerjakan sholat malam. Jadi ini para sahabat ditanya oleh Rasulullah, mimpi apa kalian tadi malam? Mimpi apa kalian tadi malam? Kemudian tatkala ada yang mengatakan saya bermimpi ini dan ini, maka kadang-kala Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk mentakbir mimpinya. Maka Nabi katakan silahkan. Maka ditakbir. Kadang-kala Nabi mengatakan benar takbirmu. Kadang-kala Nabi mengatakan separuhnya benar, separuhnya salah. Oh gitu. Ini takbir mimpi. Makanya dunia mimpi adalah dunia yang unik sebenarnya. Karena kita melihat sesuatu padahal kita tidur. Melihat sesuatu pada kita tidur. Contoh misalnya kita melihat orang yang sudah meninggal, kita berkomunikasi dengannya, kita tanya bagaimana keadaan, mengatakan Masya Allah, saya diberikan oleh Allah nikmat. Ceritakan itu. Ya, saya bermimpi dengan ayahmu misalnya tadi malam, dan ayahmu mengatakan dia diampuni dosanya oleh siapa? Oleh Allah. Itu ceritakan yang seperti itu. Saya bermimpi tadi malam bertemu dengan si fulan dan dia dalam kondisi yang sangat baik setelah dia meninggal. Ini termasuk bagian daripada biografi para ulama yang pada akhirnya setelah meninggal, apa yang dilihat oleh orang sezaman mereka dari kebaikan setelah mereka meninggal. Dilihat dalam apa? Dalam mimpi. Ya. Maka Rasulullah SAW kala itu bermimpi. Tapi jelas kalau mimpi Nabi itu adalah wahyu. Kalau mimpi kita bisa dari Allah, bisa dari syaitan, bisa dari bawaan jiwa. Dan biasanya kebanyakannya bawaan jiwa. Karena kita banyak angan-angan. Kita banyak sekali angan-angan. Pingin dapat ini. Akhirnya terbawa apa? Mimpi. Kadang-kala mimpi mendapatkan suatu tertawa kan gitu kan. Karena angan-angan. Ini angan-angan. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bermimpi demikian. Kemudian Abu Bakar berkata, "Ma adzunnu an tudrika minhum yaumaka hadza ma turid." Abu Bakar mengatakan, menurut saya engkau tidak akan mendapatkan apa yang kau inginkan ya Rasulullah dari mereka hari ini. Artinya sepertinya mereka tidak akan bisa dikalahkan hari ini. Tapi mungkin bisa dikalahkan di waktu yang lain. Jadi mimpinya itu, Taif itu tidak bisa ditaklukkan. Karena Taif itu bagian daripada makanan yang berada di dalam bejana besar tadi. Dan akhirnya tumpah. Waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, wa ana la ara dzalik. Tapi aku takbirkan selain itu, kata Rasulullah SAW. Jadi kala itu Rasulullah SAW menganggap bahwa Taif ini tetap tidak akan bisa ditaklukkan. Kalau Abu Bakar mentakwilnya hari ini tidak, tapi suatu hari akan ditaklukkan. Nabi berharap mereka ini sebenarnya masuk Islam. Jadi tidak ditaklukkan dengan peperangan. Datang kepada Rasulullah dan masuk Islam. Ini harapan siapa? Rasulullah SAW. Padahal subhanallah, kalau kita kembali kepada sejarah bagaimana beliau di kota Taif, tentunya kalau kita yang menghadapi demikian, kita masih punya dendam. Bagaimana perlakuan penduduk Taif kepada siapa? Rasulullah SAW. Dilempari dengan batu. Apa yang dilempari? Kakinya. Bukan kepalanya, bukan badannya. Jadi mereka
melempari Rasulullah SAW bukan untuk membunuhnya, tapi menghinakan beliau. Sampai tatkala kaki beliau berdarah, sandal beliau berlumuran darah, beliau tidak bisa jalan lagi, terpaksa duduk. Mereka angkat Nabi SAW, ayo bangun, bangun, bangun gitu. Ditegakkan lagi jalan, dilempar lagi kakinya. Beliau sudah tidak tahan lagi, beliau duduk. Begitu lagi diangkat, mereka dipaksa berdiri, dilempari lagi kakinya. Jadi bukan dilempari untuk membunuh, bukan. Sampai akhirnya beliau berhasil masuk ke kebun Du'an Arabiah, Utbah dan Syaibah, ya, kebun anggur, dan di situ beliau berlindung sebagaimana dalam sejarah. Ini perlakuan mereka membuat Rasulullah SAW masih teringat. Ini adalah kondisi yang paling sulit yang dialami oleh Rasulullah SAW semasa hidup beliau dalam berdakwah. Sampai tatkala Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada satu hari semasa hidupmu yang lebih berat engkau alami daripada apa yang engkau alami di perang Uhud? Nabi katakan, ada, tatkala saya tawarkan diri saya kepada penduduk Taif. Berarti ini sejarah yang paling menyulitkan dan memberatkan, menyedihkan siapa? Rasulullah. Tapi subhanallah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sekalipun demikian, sekalipun ada sejarah pahit dengan orang-orang Taif, tapi Nabi yang beliau harapkan itu bukan dikalahkan dengan peperangan, tapi mereka datang masuk Islam. Ini menunjukkan kasih sayang yang sangat besar yang dimiliki oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kota ini tidak juga berhasil ditaklukkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak kaum muslimin balik. Nadi fin nas inna qafiluna insyaallah. Umar, umumkan kepada semua pasukan, besok kita akan tinggalkan kota ini, karena sudah berhari-hari berusaha untuk menaklukkan, tidak juga berhasil ditaklukkan. Maka besok kita akan pulang. Maka diumumkan. Maka apa yang terjadi? Semua tentara kala itu mengatakan, apakah kita kembali dari pengepungan kota Taif ini tanpa hasil? Ini korbannya dari kita sudah lumayan. Usaha kita sudah kita lakukan. Kenapa kita kembali sebelum kita taklukkan? Maka Nabi SAW katakan, ya sudah, kalau memang itu mau kalian, ughdu alal qital, besok kita akan bertempur. Maka besoknya bersiap-siap para sahabat untuk bertempur, majulah mereka. Kiranya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, banyak di antara mereka terluka karena panah-panah orang-orang Taif dari benteng-benteng mereka, dari tempat-tempat ketinggian mereka. Maka apa kata para sahabat, karena banyak yang terluka, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami telah dihancurkan oleh anak-anak panah orang-orang Thaqif. Sudahlah, doakan saja kehancuran untuk mereka ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada Thaqif dan datangkan mereka kepadaku. Ya, ini berarti dendamnya tidak ada. Sakit hatinya tidak ada. Karena tujuan beliau adalah berdakwah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, sudahlah kalau demikian, besok kita akan pulang. Kita akan akhiri pengepungan kota ini insyaallah. Maka senang para sahabat, ya. Maka mereka pun bersiap-siap dan berangkat. Kala itu Nabi melihat mereka sambil tertawa. Ya, mungkin kalau kita bisa membahasakannya, itulah dari kemarin suruh pulang tak mau juga. Ya, sudah banyak luka baru mau. Nah, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah SWT kabulkan doa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya penduduk Taif ini semuanya datang kepada Rasulullah dan mengikrarkan apa? Keislaman mereka. Kala itu Nabi masih di Ji'ranah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian pada perang ini datang seorang masuk Islam yang terkenal dalam sejarah bernama Suraqah bin Malik Al-Ju'shumi. Suraqah bin Malik, satu-satunya orang kafir yang berhasil mengejar siapa? Rasulullah di hari hijrah. Ini Suraqah bin Malik, ini sudah kita jelaskan dalam perjalanan apa? Hijrah. Tatkala Rasulullah SAW meninggalkan Gua Thur, setelah 3 malam bersembunyi di gua ini, kemudian berangkat bersama dengan Amir bin Fuhairah, kemudian Abu Bakar dan juga Nabi SAW dan penduduk jalan.
Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi. 4 orang rombongan ini berangkat meninggalkan Gua Thur menuju kota Madinah. Dan tidak ada seorang pun yang berhasil mengejar mereka kecuali Suraqah bin Malik ini. Dia kala itu ya sedang duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya, sedang duduk bersama dengan teman-temannya di aula pertemuan, tiba-tiba ada orang datang tergopoh-gopoh. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya saya melihat rombongan dari kejauhan berada di pesisir pantai. Sungguh demi Tuhan, sepertinya inilah rombongan yang sedang dicari-cari oleh orang-orang Quraisy. Hadiah untuk mereka kalau berhasil mendatangkan hidup atau mati berapa? 100 ekor unta. Ini sayembara. Maka kala itu Suraqah yakin inilah memang rombongan itu. Tapi dia bilang kepada orang yang menyampaikan supaya teman-temannya tidak ada yang berangkat. Ya. Dia mengatakan gini, itu sebenarnya adalah keluarga fulan yang sedang mencari unta mereka yang hilang. Oh, berarti bukan rombongan Quraisy, bukan. Padahal di hatinya inilah dia kan gitu. Aku akan dapat 100 ekor unta. Maka tidak lama kemudian dia duduk agak beberapa saat, kemudian tiba-tiba dia menyelinap pulang ke rumah, kemudian dia bilang kepada pembantunya, siapkan kuda dan alat perang. Siapkan dari belakang rumah. Maka dia pun berangkat sendiri untuk mengejar siapa? Mengejar rombongan ini dengan berharap, ya kalau rame-rame nangkapnya kan bagi. Ya kan? Misalnya 10 orang, 100 ekor unta bagi 10. Ini dia mau ambil sendiri kan, subhanallah. Maka beliau berangkat dan berhasil mendekati Rasulullah SAW. Sampai Suraqah bercerita sendiri, sesungguhnya aku sampai bisa mendengar bacaan Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Berarti sudah dekat. Dan aku lihat Rasulullah tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Yang sering menoleh itu cuma kawannya. Siapa itu? Abu Bakar. Nengok ke belakang karena ada penunggang kuda yang mengejar. Kala itu Nabi SAW, kala itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini ada penunggang kuda yang mengejar kita. Nabi SAW diam saja. Beliau tetap baca Quran, santai saja. Sampai tatkala sudah dekat, aku pun keluarkan apa? Anak panah. Ini ku panah tidak? Ngundi dulu ya. Panah tidak. Kiranya yang keluar jangan panah. Maka subhanallah dia kejar sampai tatkala sudah sangat dekat, kaki kudanya pun apa istilahnya? Terjerembab masuk ke dalam pasir, padahal pasirnya adalah bukan pasir yang seperti lumpur, tapi terjerembab, jatuh, kemudian aku pun jatuh dan aku tarik kaki kudaku dan aku kembali memacu kudaku untuk mendekatinya. Dan itu terjadi berapa kali? 3 kali. Sampai pada akhirnya aku yakin bahwa orang ini tidak akan bisa ditangkap. Maka aku memanggilnya untuk berhenti, maka mereka pun berhenti dan terjadi dialog. Terjadi apa? Dialog antara Nabi dengan Suraqah bin Malik Al-Ju'shumi. Kala itu Nabi memberikan apa? Memberikan catatan, Nabi perintahkan untuk dicatat jaminan keamanan. Ini orang yakin Suraqah, ini orang pasti akan diberikan kemenangan, maka dia minta jaminan keamanan. Maka ditulislah jaminan keamanan dari Rasulullah untuk siapa? Suraqah bin Malik. Kala itu Nabi SAW juga mengatakan, bagaimana suatu hari nanti jika seandainya engkau memakai 2 pakaian kebesaran Raja Persia. Masya Allah, beliau sedang dikejar-kejar ya. Kepala beliau dihargai 100 ekor unta, tapi mengkhabarkan suatu hari nanti pakaian kebesaran Persia akan dipakai oleh siapa? Suraqah bin Malik Al-Ju'shumi, seorang Arab Badui. Arab Badui itu apa? Arab Badui lah. Makanya kalau antum semua Badui kali kamu marah kan? Misalnya Arab kampungan kali lagi gitu kan. Radhiyallahu taala anhu. Dan itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi pada saat ini, pada waktu ini datang Suraqah bin Malik menemui Rasulullah SAW. Kala itu Nabi SAW sedang dikelilingi, dikawal oleh katibah min khailil ansar, pasukan berkuda dari pasukan terbaik daripada pasukan berkuda orang-orang ansar. Maka aku pun mendekat untuk bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya mereka pukul kepalaku dengan panah. Ngapain kamu kemari? Tapi aku tidak peduli, aku mendekat saja. Dipukuli kepalaku, menjauh dari Rasulullah. Sampai akhirnya mereka mengatakan, apa yang kau inginkan? Istilahnya apa? Menyusup, masuk, ingin bertemu siapa? Rasulullah. Maka sahabat yang mengawal Rasulullah memukulnya dengan panah mereka. Menjauh. Apa
tujuan engkau. Maka tatkala aku sudah mendekat kepada Rasulullah SAW, kala itu beliau sedang sedang berada di atas untanya, aku melihat betis beliau sangat putih, kemudian aku angkat dengan tanganku surat jaminan yang pernah diberikan beliau di saat hijrah dulu, kemudian aku mengatakan, ya Rasulullah, hadza kitabuka li. Ya Rasulullah SAW, ini surat yang kau telah tulis untukku. Saya Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Mudliji. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, yaumu wafa'in wa birrin. Ini adalah hari menepati janji, hari kebaikan, mendekatlah. Maka Suraqah mengatakan, aku pun mendekat. Dan aku pun mengikrarkan apa? Keislaman. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kemudian aku bertanya beberapa hal kepada Rasulullah SAW yang aku ingat, yang ingin aku tanya, dan di antara yang aku tanyakan adalah ad-dallatu minal ibil taghsha hiyadi wa qad mala'tuha li ibili halli min ajrin an azkiyaha. Kesempatan untuk bertanya kepada Rasulullah SAW karena dekat dengan Rasulullah SAW, maka aku ingat-ingat apa saja masalah, maka aku tanya 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Sampai di antara yang aku tanyakan, ini kadang-kala memang seperti itu. Kalau belum bertemu dengan seorang ulama, kayaknya banyak kali pertanyaan. Setelah ketemu hilang semuanya. Ya, maka di antara yang boleh tanyakan, ya Rasulullah, ada seekor unta yang tersesat dari rombongannya. Dia bukan untaku. Ya, taghsyahyadi. Kemudian dia mendatangi tempat-tempat air minum untaku. Jadi ini unta tiba-tiba datang, dia bukan bagian daripada untaku, tiba-tiba minum dari tempat-tempat air yang aku siapkan untuk apa? Untaku. Waqad mala'tu hali ibili. Ini air susah payah aku penuhi hanya untuk siapa? Untaku saja. Ini bagaimana unta yang tersesat ini? Halli min ajrin an askiyaha. Apakah aku mendapatkan pahala sekalipun dia bukan untaku, unta tersesat, kemudian aku biarkan minum dari air yang aku sediakan untuk untaku? Ini pertanyaan seperti pertanyaan apa? Biasa gitu loh. Pertanyaan yang remeh. Tapi subhanallah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'am fi kulli dzati kabidin harra ajrun. Nabi SAW katakan, ya, setiap makanan atau minuman yang kau berikan kepada makhluk yang memiliki lambung yang bisa dibasahi, maka engkau akan dapatkan apa? Pahala di sana, subhanallah. Ini pertanyaan seperti Allah, ngapain pula tanya seperti itu? Ya biarkan aja lah unta tadi minum. Tapi subhanallah, pertanyaan ini memunculkan sebuah pembahasan yang sangat luar biasa. Kiranya pahala itu bisa didapat dengan semua amal. Kesempatan mencari pahala itu sangat luas. Memberi makan atau memberi minum setiap makhluk yang punya lambung yang bisa dibasahi, maka kita akan mendapatkan apa? Pahala. Jadi beri makan apa? Kambing, berpahala tidak? Pahala. Beri makan kuda, pahala. Beri makan ayam, pahala. Beri makan kucing, pahala. Ya, beri makan apa lagi? Apalagi memberi makan anak istri, lebih pahala. Jadi bayangkan, memberi makan binatang saja berpahala, apalagi memberi makan apa? Anak istri. Karenanya tatkala anak kita minta makan, anak kita minta minum, subhanallah, ini luar biasa pahalanya gitu loh. Kasih dia minum. Bayangkan seorang ibu yang punya anak kecil minta makan, dia suapi, ya, dia suapi, minta minum, dia berikan minum. Ini pahalanya sangat luar biasa. Ini bahagian daripada pahala. Ya, bagian daripada apa? Pahala. Maka jangan marah tatkala anak kita minta minum terus. Minum saja. Ambil sendiri, kenapa? Gitu. Ini pahala loh. Anak kita kalau tahu, ya Bu, pahala ini loh Bu. Kamu minta saja. Oh, udah makan, ambil sendiri, masak sendiri. Ya, Umi, ini pahala loh, kan gitu. Subhanallah. Ini pertanyaan Suraqah bin Malik al-Ju'shumi yang mungkin pertanyaan yang biasa, tapi jawabannya sangat luar biasa. Kemudian aku kembali kepada kaumku, kemudian aku kumpulkan zakat kaumku dan aku serahkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW di Ji'ranah tadi kita sebutkan tempat dikumpulkannya apa? Harta rampasan perang. Jumlahnya berapa tadi?
tawanan perang jumlahnya berapa? Luar biasa ya jumlahnya. Ini 6.000 wanita dan anak-anak. Untanya 24.000, ini luar biasa ini. Ya. Kambingnya lebih dari 40.000. Kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Ji'rana, menetap di sini 13 malam, 13 hari 13 malam. Beliau tidak membagi harta rampasan ini. Beliau tidak bagi. Ya padahal ya termasuk di antara hal yang hendaknya dilakukan oleh seorang komandan adalah membagi harta rampasan perang, karena ini adalah hak para mujahid. Tapi Nabi selama 13 hari 13 malam beliau tidak bagikan juga. Beliau berharap semoga orang-orang Hawazin yang bertahan di Taif itu, suku Hawazin, datang kepada Rasulullah masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, nanti diserahkan ini semua kepada mereka. Tapi setelah 13 hari 13 malam tidak juga datang, akhirnya Nabi mulai apa? Membaginya. Ya, Nabi SAW mulai membaginya. Maka pertama kali yang diberikan adalah pimpinan-pimpinan Arab, khususnya yang baru-baru masuk Islam. Mulai dibagi, berkumpullah orang ingin menerima bagian-bagian karena mulai akan dibagi. Maka Nabi SAW memberikan pada Abu Sufyan bin Harb yang masuk Islam di dalam penaklukan kota Mekah. Nabi berikan kepadanya 100 ekor unta. Masya Allah ya. 1 ekor unta berapa harganya? Hah? Ada peternak unta di sini? Nggak ada ya? Ya, kalau harganya misalnya 50 juta, berarti berapa dikasih? Subhanallah. Nabi katakan ambil 100. Abu Sufyan mengatakan, anakku tambahkan untuknya 100 juga. Anakku si fulan belum dapat, 100 lagi, 300 dia bawa. Masya Allah. Karena jumlahnya banyak, 24.000. Kemudian Abu Sufyan ibn Haris, sepupu Nabi, yang masuk Islam pada awalnya ditolak oleh siapa? Rasulullah. Abu Sufyan bin Haris. Nabi berikan ambil 100. Kasih Abu Sufyan bin Haris 100 ekor unta. Kemudian Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi, tokoh Bani Tamim, berikan kepadanya 100 juga. Kemudian berikan kepada Uyainah bin Hisn dari Bani Fazarah, tokoh Bani Fazarah. Nabi katakan berikan 100 ekor juga untuk Uyainah bin Hisn. Kemudian Alqamah bin Ulathah, berikan untuknya 100 ekor unta juga. Jadi tokoh-tokoh besar dari bangsa Arab, khususnya baru-baru masuk Islam, pemberiannya sangat luar biasa. Ya, pemberiannya sangat luar biasa. Bahagiannya sangat luar biasa banyaknya. Ya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Safwan bin Umayyah yang kita sebutkan pada penaklukan kota Mekah, dia minta tangguh masuk Islam atau tidak 1 bulan, tapi Nabi katakan saya beri tangguh kamu berapa? 2 bulan untuk berpikir. Dan dia ikut juga di perang Taif ini, masih statusnya musyrik, dan Nabi SAW meminjam peralatan perang darinya. Kala itu dia mengatakan, apakah engkau merampas harta saya Muhammad? Nabi katakan tidak, saya pinjam dengan jaminan, saya tidak merampasnya, kata Rasulullah. Kala itu beliau belum masuk Islam, dan Nabi kasih harta rampasan perang 100 ekor unta supaya tertarik masuk Islam. Tapi ada seorang tokoh yang diberi oleh Nabi, tokoh-tokoh itu semuanya 100, bahkan ada yang 200 dan 300. Ada seorang tokoh namanya Al-Abbas bin Mirdas, diberikan 50. Hanya berapa? 50 ekor. Ini ahli syair. Ahli syair. Dan ibunya ahli syair terkenal di kalangan bangsa Arab. Maka tatkala dikasih kurang dari yang lainnya, dia langsung buat kata syair. Dia protes. Ataj'alu nahbi wa nahbal ubaidi baina uyainata wal aqra'i. Apakah engkau memberikan bahagianku dan bahagian Ubaid, maksudnya kuda tempurku, lebih sedikit daripada yang kau berikan kepada Uyainah, ya, dari Bani Fazarah, dan lebih sedikit daripada pemberian kau berikan kepada Aqra' bin Habis dari Bani Tamim? Jadi protes kepada Rasulullah. Fama kana badrun wala habisun yafuqani mirdasa fi majma'i. Padahal ayah mereka berdua itu tidak lebih hebat daripada ayahku dalam semua medan pertempuran. Jadi saya orang hebat,
dibandingkan dengan mereka, saya tidak lebih rendah. Dan kalau cerita ayah mereka tidak lebih hebat daripada ayahku. Jadi kenapa mereka kau berikan 100, aku 50? Wa ma kuntu duna mri'in minhuma wa man takhfidil yawma la yurfa'i. Ya, ayahku lebih hebat, aku juga tidak lebih rendah dari mereka berdua, dan orang yang dihinakan hari ini dalam pemberiannya tidak akan pernah bisa terangkat namanya di kemudian hari. Dia tidak terima dikasih berapa? 50. Maka Nabi kata, udah genapkan 50, kata Rasulullah. Ini kedermawanan siapa? Rasulullah SAW. Datang Hakim bin Hizam. Ini keponakannya Khadijah radhiyallahu taala. Dalam pembaikotan di masa Abu Talib masih hidup, beliau inilah yang mengirim makanan untuk siapa? Untuk bibinya Khadijah. Ini orang kaya. Dia bawa unta. Kadangkala unta tersebut karena tidak masuk kan dijaga. Maka malam dia bawa, kemudian tatkala sampai di posisi penjagaan, dia pukul untanya dengan keras supaya lari masuk ke dalam. Dan di atas unta ini banyak makanan untuk bibinya. Maka suatu hari dia dihadang oleh Abu Jahal. Karena hari-hari dia kirim kan, dihadang oleh Abu Jahal. Maka akhirnya dia mengatakan, saya tetap akan kirim. Terjadi cekcok. Tapi tokoh-tokoh kafir Quraisy datang kemudian mengatakan, apa hebatmu menghalangi dia? Dia hanya memberikan kepada siapa? Bibinya siapa? Khadijah. Biarkan dia kirim. Maka akhirnya Abu Jahal tidak berani untuk menghalanginya. Ini Hakim bin Hizam. Akhirnya beliau masuk Islam, dan hari itu diberikan oleh Nabi SAW 100 ekor unta. Kemudian dia minta lagi tambah. Nabi katakan, tambahkan tuh Hakim bin Hizam 100 lagi. Tambah apa ya Rasulullah? Tambahkan 100 lagi, 300. Subhanallah. Jadi dikasih 100, minta tambahan kasih 100, minta tambahan kasih 100, minta tambah 100 lagi. Berapa dia dapat? 400. Kemudian Nabi menasihatinya. Apa kata Rasulullah? Ya Hakim, sesungguhnya harta ini memukau dan manis. Ini harta dunia ini membuat orang terfana dengannya, dan dia manis. Artinya manis itu kalau kita minum nggak pernah apa? Puas. Dan dia membuat kita terlalai. Ini dunia seperti itu, wahai Hakim. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Barang siapa yang mengambilnya dengan kedermawanan hati, artinya tidak dengan keserakahan. Dia ambil dunia itu bukan karena keserakahan, maka Allah akan berikan keberkahan padanya. Tapi barang saya mengambilnya dengan keserakahan, Allah tidak akan berikan keberkahan padanya. Seperti orang makan tidak akan pernah kenyang. Ini kalau serakah, dikasih apapun, sebanyak apapun, dia tidak akan pernah puas. Persis seperti orang makan, kata Rasulullah, tidak akan pernah kenyang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yakni memberi jauh lebih baik daripada meminta. Maka Hakim masuk nasihat ke dalam hati beliau. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan meminta dan menerima pemberian siapapun setelah engkau ini hari ini sampai aku bertemu dengan Allah. Ini tekadnya di hadapan siapa? Rasulullah SAW. Dia tidak akan meminta, tidak akan menerima pemberian siapapun setelahmu ini ya Rasulullah sampai aku bertemu dengan Allah. Subhanallah, di zaman Abu Bakar kan ada pemberian tetap dari negara kan gitu kan. Si fulan sekian pemberiannya, si fulan sekian pemberiannya. Hakim bin Hizam dipanggil oleh Abu Bakar, ini ambillah. Dia mengatakan tidak, saya tidak mau apa? Mengambilnya. Di zaman Umar juga gitu, dipanggil. Ambillah, ini bahagianmu, ini memang hakmu, ambillah. Dia mengatakan saya tidak mau mengambilnya. Sampai Umar kala itu mengatakan, wahai kaum muslimin, persaksikan oleh kalian di hadapan Allah bahwa Hakim bin Hizam sudah saya akan tunaikan haknya, tapi dia tidak mau menerimanya. Dan dia tetap tidak mau menerima pemberian siapapun sampai dia meninggal. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT tentang Hakim bin Hizam. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, khususnya orang-orang Arab yang baru-baru masuk Islam, semuanya berdatangan. Bahkan disebutkan ngundang keluarganya untuk datang gitu loh. Ada seorang Arab Badawi diberikan kambing yang sangat banyak, cepat-cepat dia pulang ke kampungnya. Dia bilang, kumpul-kumpul, temui Muhammad.
karena dia membagi-bagikan harta yang dia sendiri tidak takut miskin. Masuk Islam cepat. Kalau kalian masuk Islam dapat bahagian. Kambing banyak. Nih bagianku katanya. Semua keluarganya masuk Islam. Subhanallah, sampai Rasulullah SAW karena banyaknya orang datang minta, sampai beliau terdesak di sebuah batang pohon. Orang rebutan untuk mengambil. Saya. Wajar kalau ada pembagian ya seperti ini. Yang bagi itu kadang-kala bisa nggak selamat sendiri ya. Ini subhanallah, ini yang terjadi ya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang, semuanya mengatakan saya masuk Islam, saya mengucapkan syahadat ya Rasulullah SAW, beri saya. Sampai Anas mengatakan saat itu banyak sekali orang masuk Islam tujuannya supaya dapat bahagian harta tadi. Dan sampai akhirnya pada suatu waktu berikutnya, Islam lebih mereka cintai daripada dunia dan seisinya. Jadi awal mulanya memang masuk Islam karena apa? Harta. Tapi sedikit demi sedikit akhirnya Islam muncul, tumbuh dalam dada mereka, sehingga akhirnya mereka menjadi muslim yang sejati. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi pembahagian harta yang begitu banyak, orang-orang Ansar hanya menjadi penonton saja. Kok nggak dipanggil-panggil lah kita ini kan gitu. Masya Allah ya. Abbas bin Mirdas, fulan, ambil, kasih fulan 10, kasih fulan 100, kasih kambingnya 100, kasih kambingnya 500, kasih, dibagi-bagi. Orang Ansar nunggu nih. Kok nggak ada kita dipanggil ya? Jadi muncul apa? Kecemburuan. Muncul prasangka-prasangka di hati mereka. Sampai Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala merangkai syair meluapkan kesedihannya, meluapkan kekecewaannya. Beliau berkata, zadat humumun fama'ul aini yanhadiru sahhan idza haffaltahu abratun diraru wajdan bisya'sa'a idz sya'u bahkanatun haifa'u la danasun fiha wala khawaru. Panjang syairnya, tapi intinya beliau mengatakan air mata itu mengalir di pipi karena kesedihan, kata beliau. Ya, menggambarkan begitu sangat sedihnya orang-orang Ansar saat itu karena tidak ada seorang pun orang Ansar. Jangankan bawahan, tokohnya pun tidak ada yang dipanggil. Kalau mungkin tokoh bawahan tidak dipanggil, maklumlah. Artinya memang orang yang jasanya, perannya tidak terlalu besar, ya maklum saja, tidak dihormati, tidak dimuliakan. Ini tokoh-tokoh besarnya juga tidak ada yang dipanggil. Bahkan mayoritas yang dipanggil itu adalah orang Quraisy yang baru masuk Islam. Sehingga ada ucapan-ucapan, sudah lupa Nabi dengan kita. Udah lupalah. Tengoklah pedang kita ini, masih ada darahnya ini loh. Masih menetes darah di pedang kita dari darah orang-orang dibagi-bagi ini. Tapi kenapa kita tidak dibagi? Udah lupa kayaknya. Nabi sudah melupakan kita. Nabi sudah ketemu dengan keluarga yang tidak ingat kita, kan gitu kan. Maka muncullah desas-desus ini. Ya, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan. Ini sudah jam 12 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah kepada kita insyaallah. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hal yang sangat menyentuh yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang Ansar atas kebijakan beliau. Ya, kenapa beliau tidak berikan bahagian sedikit pun kepada orang-orang Ansar. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan sempurnakan perang Taif ini, dan insyaallah juga kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan berikutnya insyaallah taala. Kita cukupkan pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.